Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sejenak untuk meneduhkan hati kita pribadi lepas pribadi. Kita persiapkan hati kita. Biarkan semua yang ada di dalam setiap kita tertuju kepada Allah yang akan kita sembah sebagai Raja, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati kita sepanjang 1 menit ini. Kita menghadap kepada Allah secara pribadi lepas pribadi. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik bagi kami semua Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap kami. Kesehatan yang luar biasa Engkau nyatakan di dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa. Allah yang heran di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang indah Tuhan menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan segalanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau Allah yang melawat kami. Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami. Memberikan kekuatan di dalam setiap kami, memberikan penghiburan di dalam kami, memberikan satu kekuatan baru di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dengan senang hati Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, dan
Sukacita-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Jika kami bersukacita, mujizat-Mu akan terjadi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sama-sama kita lambaikan tangan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berapa banyak pagi hari ini kita yang mau bergembira karena Tuhan? Katakan amin. Katakan amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bergoyang bersama. Seperti Daud menari di hadapan tabut perjanjian, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Yuk kita mau sama-sama beri yang terbaik. Gak ada yang jaim-jaim ya. Gak ada yang malu-malu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau satu penuh
lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gentar katakan, dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihmu. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, ayo diputar. Mari semua bergoyang, menari bergembira dengan citaku dalam. Bapak Ibu Saudara bisa gerak ke kanan dan ke kiri, amin. Bisa putar badannya, amin. Yuk sama-sama kita mau lebih sungguh lagi, kita mau nikmati pujian ini. Mari katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ayo gerak ke kanan, kanan kiri ke depan, putar. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi ya, citamu dalam. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ayo ke kanan, kanan kiri ke depan, diputar. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ini siap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau bentuk Tuhan. Kami siap Engkau ubahkan Tuhan. Dan kami siap Engkau dewasakan Tuhan. Menjadi sempurna seperti Engkau Bapa. Pulihkan setiap kami Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ku
kekal selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, Kau rindu untuk berbicara bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu tidak hanya mendengar tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu semuanya baik-baik saja. Dan senang kita masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali, tema kita tahun ini adalah memaksimalkan hidup Anda. Gimana caranya memaksimalkan hidup Anda? Saya kasih satu tip lagi, tekad. Kita perlu tekad Bapak Ibu Saudara. Ruth itu waktu dia ikut Naomi pulang ke kampungnya itu, Ruth itu bertekad loh. Dia nggak ada janji ketemu Boas. Ya, tapi dia jalanin aja, dia punya tekad. Sama dalam kehidupan kerohanian kita harus punya tekad Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu ngapain sih gitu kan. Contoh misalnya ikut DKHB itu bukan untuk pelayanan, tapi kita harus punya tekad. Untuk apa jadinya? Bapak Ibu jalanin aja, harus punya tekad. Baca Alkitab kadang-kadang kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu harus punya tekad, baca aja tuh Alkitab, renungin, lakuin. Kadang-kadang waktu kita ngelakuin firman Tuhan, kita juga nggak tahu jadinya seperti apa. Tapi Bapak Ibu harus punya tekad aja, lakuin aja. Ruth punya tekad. Dan dia salah satu wanita yang punya silsilah melahirkan Yesus. Ya, saya percaya Bapak Ibu harus punya tekad kalau kita memaksimalkan hidup. Kita nggak bisa diam-diam aja ya. Nah, bulan ini kita punya tema, ambil kembali apa yang hilang ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak hal-hal yang mungkin hilang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Banyak kali mungkin keluarga kita juga waktu-waktunya hilang begitu aja. Dan kita kadang-kadang baru sadar waktu kita, maaf ngomong, misal contoh gini, aduh waktu pasangan kita sudah gak ada. Baru kita hilang, ternyata waktu lalu hilang semua. Ya kan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, biar itu waktu-waktu itu jadi kembali lagi, bukan kembali orang yang hidup lagi, tapi saya percaya gini, gunakanlah waktu-waktu yang ada supaya waktu-waktu yang hilang itu nggak jadi sia-sia dalam kehidupan kita ke depan. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar, ubah pikiran Anda, ubah hidup Anda. Ya, di sini dikatakan gini, tidak sedikit orang ingin mengalami perubahan dalam kehidupannya. Untuk itu mereka mengubah penampilan fisik mereka dan berupaya mengubah lingkungan dan keadaan sosial ekonomi mereka. Namun ternyata kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik, malahan semakin terpuruk. Kenapa semakin terpuruk? Karena kita pengen merubah dengan cara-cara yang salah. Ya kan, misal contoh, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya kemampuan. Tapi kita dengan cara-cara yang salah, kita pengen dapat satu jabatan, dengan kolusilah, dengan hal-hal apapun juga. Ya kan, kita nggak punya kemampuan untuk merubah segala sesuatu, tapi kita rela pinjem bank atau pinjem apapun juga untuk satu perubahan. Kita jadi susah loh Bapak Ibu, jadi sengsara. Nah kita diskusi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini seandainya, berandai-andai tapi ini diskusi. Seandainya Bapak Ibu Saudara, kita tuh sebagai OB, ya kan, mendadak dipromosiin jadi direktur. Ya, atau kita tuh nggak punya, rumah kita reot lah. Mendadak ada orang berbaik hati, rumah lu mau nggak dibaikin? Gue jadiin istana. Ya, ini berandai-andai. Seandainya Bapak Ibu ngalamin seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasain? Diskusilah dua orang. 1 menit. Ini berandai-andai Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu alami. Seandainya kita OB, atau seandainya kita punya rumah reot. Ya. Berandai-andai kan boleh kan? Ayo dong diskusi dong, berandai-andai. Kok pada kamu diskusi sih? Nggak suka berandai-andai ya? Apalagi kita suka berandai-andai kan?
Oke, saya percaya kalau kita di posisi itu kita pasti gembira banget, kita pasti senang banget. Ya kan? Nggak ada hujan, nggak ada angin kalau dipromosiin. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada berita apa-apa, ujuk-ujuk rumahnya jadi istana. Wah itu senang banget Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara bukan cuma itu. Tuhan tuh nggak mau cuma rubah-rubah hal-hal yang tampil secara lahiriah aja. Tapi Tuhan tuh pengen benar-benar rubah hidup kita. Tuhan tuh pengen benar-benar membaharui hidup kita. Nah Bapak Ibu sebelum kita dengar firman Tuhan, saya undang Kejen untuk share tentang pikiran yang berubah, kehidupan yang berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah di sini ya saya mau share sedikit aja tentang perubahan hidup saya. Yang dimana awalnya tuh dari tahun 2020 itu pas zaman COVID berarti ya. Nah hidup saya tuh ya bisa dibilang lagi masa down-nya lah. Yang dimana pada saat itu tuh saya disuruh mau habis lulus SMA itu mau kuliah. Mau kuliahnya waktu lalu tuh mau ngambil musik. Nah kata si papi katanya ngapain ambil musik COVID kan online dan sebagainya seperti itu. Nah akhirnya ya udah kita nggak jadi ambil musik dan katanya musik dikesampingin aja untuk jadi buat hobi aja, carilah yang lain seperti itu. Nah akhirnya di tahun 2020 tuh ya udah nggak buat apa-apa gitu kan, nggak buat apa-apa, kosong semua, nggak kuliah nggak apa-apain. Nah singkat cerita itu tiba-tiba ya ngalamin ya rasa down lah, jadi malas ke gereja dan sebagainya. Paling kalau ibadah juga kadang-kadang, makanya pas diajakin papi ke gereja, dan gereja yuk, nggak mau males kayak gitu kan. Nah setelah itu 2021 masih agak sedikit sama, tapi sedikit berubah lah, masih lebih mending dari yang 2020. Nah mulai perubahan hidupnya itu dari tahun 2022 menjelang mau ke kuliah di Malang kayak gitu. Nah berubahnya itu pas kapan sih? Nah di situ pas di Malang itu mulai cari sebuah komunitas gereja yang pada saat itu ya ada acara yang dimana itu tuh sebuah konferensi. Sebuah konferensi itu yang dilaksanain selama kurang lebih 3 hari ya di situ bahaslah tentang khotbah-khotbah. Nah dari situ dari khotbah-khotbah itu ya bikin merubah pola pikir saya yang dari awalnya malas baca Alkitab jadi rajin baca Alkitab dan sebagainya. Nah selain itu ya udah dari selesai itu ya adalah saya sampai sekarang. Ya ini bukan karena kuat dan gagah saya juga ya, semuanya itu karena Tuhan kayak gitu. Nah kita itu ya terbatas tanpa Tuhan. Makanya ya kita hidup selalu mengandalkan Tuhan kayak gitu. Nah selain itu ya kalau dari perubahan pola pikir yang dari segi ekonomi dan lain-lain tuh dulu awalnya tuh pas tahun 2020 tuh ya saya tadi bilang saya nggak buat apa-apa. Pas tahun 2021 tepatnya di bulan April tuh saya ke gereja lah di ibadah youth. Pas lagi ada acara, diskusi-diskusi, iseng-iseng lah ngobrol. Ada teman ngajarin tentang baca grafik. Nah, dia ngajarinnya itu tentang kripto. Bukan untuk ajakan jual atau beli, atau ya kalau Bapak Ibu mau berinvestasi ya silakan kayak gitu. Nah, yang dimana saya iseng-iseng lah nanya, oh ini baca grafik ya, kalau buat saham bisa nggak? Bisa, ya udah. Akhirnya setelah dia cerita akhirnya ya udah pulang itu ya udah saya bikin akun dan lain-lain ya akhirnya saya mulai investasi dari tahun 2021 itu sampai sekarang kayak gitu sih kalau dari perubahan hidup saya. Nah kalau dari saya sih saya harap Bapak Ibu Saudara ngalamin lah perubahan hidup juga kayak gitu. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang masuk dalam kehidupan kita itu akan mengubah kehidupan kita dan itu akan mengubah pola pikir kita. Jadi kita harus hati-hati juga dengan apa yang masuk dalam kehidupan kita. Karena itu akan mengubah pola pikir kita dan akan mengubah pola hidup kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya. Coba tolong tampilin gambarnya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara ya. Yang satu ngantri, loket satu ngantri, loket yang satunya nggak ngantri. Kata-katanya yang satu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang-orang yang ingin perubahan. Yang loket satunya yang kosong itu orang yang ingin berubah. Nah Bapak Ibu saya percaya semua orang pengen berubah. Ya kan semua orang pengen perubahan tapi nggak semua orang itu berubah. Ya kan. Nah kita kadang-kadang punya mimpi besar. Kita pengen jadi orang sukses, kita pengen jadi orang hebat segala macam. Tapi kita tuh nggak pernah aksi.
Saya pengen kasih tau gini, kalau kita punya ide tapi kita nggak pernah aksi, saya pikir itu cuma mimpi belaka Bapak Ibu Saudara, nggak jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Nah banyak orang itu pengen perubahan, tapi sedikit sekali orang yang ingin berubah dalam kehidupannya. Untuk jadi manajer, untuk jadi direktur, semua orang mau lah. Siapa sih yang nggak mau sih gujuk-gujuk OB jadi direktur? Semua orang juga mau lah Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang nggak mau sih rumah rehat gujuk-gujuk di istana? Semua orang juga mau Bapak Ibu Saudara. Itu nggak bisa dipungkirin. Nah masalahnya gini, semua orang pengen jadi orang yang kualitas rohani juga paten, mantap dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang pengen ngelangkah ke sana. Nah kita pengen berubah jadi bagus, kita pengen berubah jadi baik, tapi kita nggak pernah mau langkah ke sana. Gimana kita bisa jadi baik? Ya kan? Nah jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kita belajar di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah Bapak Ibu perhatiin di ayat 1 dikatakan karena itu, dimulai karena itu. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena anugerahnya. Nah kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah di sini dikatakan begini, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah artinya kalau kita benar-benar menyadari kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita, dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah waktu kita mempersembahkan tubuh kita, ini dikatakan ini satu ibadah. Ibadah itu bukan datang ke gereja, nyanyi segala macam, tapi kita mengabaikan tubuh kita tidak memberi tubuh kita untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu jadi kita ibadah secara lahiriah itu kelihatan benar, tapi ketika kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang baik, sesungguhnya kita tidak sedang ibadah. Nah jadi Bapak Ibu kita harus benar-benar ibadah, kita harus benar-benar serius gitu loh, sungguh-sungguh. Nah, jadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang saya katakan tadi, kalau kita menyerahkan tubuh kita, kalau kita mempersembahkan tubuh kita, bukan cuma tubuh kita aja yang kita serahkan kepada Tuhan, tapi akal budi kita juga harus kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Kalau pikiran kita, kalau akal budi kita itu nggak dipersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu jadi masalah. Ya kan? Apa sih akal budi? Kalau menurut KBBI dikatakan pikiran yang sehat, itu akal budi. Nah Bapak Ibu kalau akal dan budi itu dipisahkan, itu jadi masalah besar. Kalau kita cuma berakal tanpa budi, Bapak Ibu, kita pasti jahat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berbudi tapi tidak berakal, kita pasti sering ditipu orang lain. Nah makanya harus lengkap akal budi, pikiran yang sehat. Nah pikiran yang sehat itu apa sih? Pikiran yang dikatakan begini. Pikiran yang sehat artinya gini, kemampuan manusia melihat dan memperlakukan orang lain sebagai sesama. Jadi dia enggak ini, hubungan yang kita lakukan bukan punya cari keuntungan atau kita pengen naklukkan dia atau dia taklukkan kita, bukan itu. Tapi kita benar-benar menghargai atau memposisikan, memperlakukan orang lain itu seperti orang. Nah jadi akal budi itu benar-benar diperbarui terus menerus. Kalau kata Ayub dikatakan gini, Ayub 28 ayat 28 dikatakan gini, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam kejahatan terus menerus dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tuh tidak berakal budi. Jadi Bapak Ibu koreksi sendiri. Ya kan kita berakal budi apa enggak? Kalau kehidupan kita yang kata jahat itu bukan membunuh orang, merampok orang, bukan itu. Ketika kita mulai menghasut, mulai membuat sesuatu perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan, itu kejahatan. Nah kalau kita melakukan itu di Alkitab jelas katakan gini, Ayub katakan menjauhi kejahatan itu akal budi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar nih, gimana caranya supaya akal budi ini terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, akal budi itu perlu terus-menerus didetoks. Ya dong, perlu didetoks kan. Kalau kita misalnya, kita kan kadang-kadang makannya kan sembarangan.
Kalau kita imbangin dengan jus-jusan, dengan sayur-sayuran, kita sedang mendetoksifikasi tubuh kita. Kita sedang membuang hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sadar nggak sadar, apa yang kita makan, apa yang kita pikiran, itu ngeracunin kehidupan kita. Kalau itu tidak baik. Nah jadi semua hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita, itu bisa memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Baik ataupun buruk. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, akal budi perlu terus-menerus didetoks agar yang pertama serupa dengan Kristus. Nah jadi kalau kita benar-benar akal budi kita diperbaharui terus-menerus, didetoks terus-menerus, setiap ada pikiran-pikiran yang jelek, ada pikiran-pikiran yang tidak baik, kita detoks langsung. Supaya apa? Semakin hari kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Maka dikatakan gini, di ayat Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Didetoks, diperbaharui, direnovasi, diperbaiki. Nah, kalau akal budi ini nggak pernah diperbaiki, Bapak Ibu, saya percayalah, semakin hari yang saya katakan tadi, kita tuh akan semakin seperti dunia. Pola-pola hidup kita seperti dunia. Dunia ini bicara bukan soal dunia secara bumi, bukan, tapi ini pola-pola kehidupan, pola dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk merubah itu nggak gampang. Seperti contoh misalnya begini. Kalau ibu-ibu mungkin yang suka buat kue, atau bapak-bapak yang suka buat kue mungkin tahu lah ya. Karena ada kue-kue tertentu yang dicetak. Kalau kita dicetak dengan pola-pola dunia, Bapak Ibu, terbranded bahwa hidup kita itu persis dengan cara-cara dunia. Nah, untuk ngerubah dari pola dunia ke pola kerajaan Tuhan, untuk jadi serupa dengan Kristus, itu gak segampang yang kita ngomong. Nah, itu cetakan yang sudah jadi dengan pola-pola dunia itu harus dilebur, dihancurkan. Nah, maka saya ngomong harus didetoks ulang. Nah, untuk mendetoks satu kesalahan yang buruk atau kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita, nggak segampang kita lawan satu kali, Bapak Ibu Saudara. Misal contoh gini, kebiasaan bangun siang. Untuk kita ngerubah, Bapak Ibu Saudara, misalnya kita udah biasa bangun siang nih. Untuk kita ngerubah jadi bangun jam 4 pagi, itu perkaranya nggak gampang Bapak Ibu. Harus dilawan berulang-ulang kali sampai jadi satu habit baru, sampai itu kebiasaan baru. Nah, cetakan yang tadi saya ngomongin dengan perkara-perkara dunia, kalau kita mau rubah cetakan kita dengan pola kerajaan Tuhan untuk jadi serupa dengan Kristus, kita harus benar-benar gini, merelakan diri kita, menyerahkan diri kita, mendetoks ulang akal budi kita untuk kita dipatron kepada pola kerajaan surga. Nah, waktu kita dibentuk, dipatron kepada kerajaan surga, itu ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita memang harus digunting, harus dibabat. Nah, Bapak Ibu kalau kita ngomong detox, Bapak Ibu kita nggak kelihatan seperti apa detox itu terjadi. Detox itu artinya gini, dia mulai menyingkirkan racun-racun dalam tubuh kita, membuang racun-racun dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak pernah detox hidup kita, kalau kita nggak pernah detox pikiran kita, kalau kita nggak pernah detox akal budi kita, itu racun terus merambat dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu jangan berpikir mendadak kita jadi orang Kristus berubah. Enggak. Nah, kita harus benar-benar mengusahakannya. Jadi benar-benar harus benar-benar paksain diri kita. Baru perubahan itu terjadi. Baru kita bisa jadi serupa dengan Kristus. Maka dikatakan ini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, detox itu pasti ngerubah pelan-pelan kehidupan kita. Bapak Ibu boleh buktiin, orang yang mendetoks tubuhnya dengan orang yang tidak mendetoks tubuhnya, hidupnya pasti beda. Pasti lebih sehat, lebih bugar. Jadi kalau Bapak Ibu makannya babi, kaki 4, kaki 1000, kaki banyak-banyak Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nggak pernah detox, kalau Bapak Ibu nggak pernah selingin dengan sayur-sayuran, beda. Beneran. Saya dengar pacaran cerita kemarin, dia ngomong gini, waktu dia makan sayur-sayuran, waktu dia nggak makan daging-dagingan, badannya sehat. Loh, detox, itu penting. Ya kan, jadi kita harus detox hidup kita, detox pikiran kita, detox akal budi kita. Apa sih yang gak baik? Nah, ingat kata Ayub tadi kan, akal budi itu menjauhi kejahatan. Mulai jauhin kejahatan. Kita harus paksain diri kita, Bapak Ibu. Gak bisa mendadak dan kita gak bisa ngomong gini, ya berdoa aja lah, nanti juga berubah. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Doa itu kata aktif dan perlu tindakan.
Ya, jadi kalau kita berdoa kita harus bertindak. Kalau kita berdoa dan kita nggak bertindak, Bapak Ibu nggak bakal jadi. Ya, jadi itu Bapak Ibu perhatiin aja nih. Sekarang kan banyak pengaruh-pengaruh budaya segala macam di dunia ini. Jadi kalau kita pikiran kita nggak kita ubah, itu jadi fatal. Contoh aja paling gampang handphone. Handphone itu tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah ngapa-ngapain kita, dia nggak pernah maksain kita. Tapi kebanyakan orang di dunia sudah dipengaruhi dengan handphone. Handphone nggak pernah suruh, lu nggak usah ngomong sama istri lu. Nggak pernah, dia nggak pernah ngomong, Bapak Ibu Saudara. Handphone nggak pernah suruh dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita ngobrol makan rame-rame. Handphone nggak pernah suruh, udah lu sendiri-sendiri aja, nanti waktu makan bareng. Ini sebelum makanan datang sendiri-sendiri, nggak pernah suruh. Tapi handphone pengaruhnya gede. Kenapa gede? Karena kita berpikir, handphone jauh lebih penting daripada teman-teman kita. Teman-teman kita nggak penting. Kita kumpul cuma formalitas. Kalau memang kita kumpul senang-senang, saya aja kadang-kadang harus maksain diri juga untuk tinggalin gadget di meja makan. Ya, pengaruhnya gede. Budaya itu kadang-kadang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Kalau kita nggak pernah mau berubah, nggak akal budi kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, dunia akan mempengaruhi kita. Ya kan? Kalau kita nggak pernah isi hidup kita dengan firman Tuhan, percayalah, dunia akan mempengaruhi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akal budi perlu didetoks terus-menerus agar mengalami perubahan kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara perubahan hidup ini bukan berubah secara jasmani aja, berubah tampilannya, bukan itu, ya kan? Kalau cuma ngerubah karena tampilannya doang, dulu gemuk sekarang pengen kurus, dulu kurus pengen gemuk segala macam, dulu tinggi sekarang pengen, nggak bisa, dulu pendek mau tinggi, itu cuma perubahan-perubahan yang jasmani gitu Bapak Ibu, itu nggak penting banget. Penting bagi orang yang memang membutuhkan, kalau udah kegendutan banget, ya dia pengen kurus. Bapak Ibu jangan terlalu kurus juga. Ya kan, kurus itu bukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Beneran, kurus itu bukan yang terbaik. Kadang-kadang agak gemuk dikit itu terbaik. Ya Juan ya. Gemuk itu rada terbaik. Enggak ini harus ini. Pokoknya jadi kita harus benar-benar belajar apa sih yang harus dirubah. Perubahan hidup. Hidup kita harus berubah. Nah dikatakan begini dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan gini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Nah perubahan seperti ini, dulu waktu kita belum kenal Tuhan, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Setelah kita kenal Tuhan, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Setelah kita benar-benar mendalami Tuhan, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Setelah kita ikut DK, ikut HB, setelah kita berjemaat di MDC, apa sih yang berubah dalam kehidupan kita? Bukan perubahan secara tampilan, bukan berubah secara logikanya, bukan semakin pintar baca firman Tuhannya, bukan semakin pintar kupas Alkitabnya, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi berubah nggak kehidupan kita yang dulu mungkin notabene-nya seorang penipu. Kalau sekarang sudah ke gereja, sudah kenal Tuhan masih nipu juga Bapak Ibu belum berubah. Nah jadi Tuhan benar-benar mau berubah dalam kehidupan. Maka dikatakan dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Jadi kita benar-benar ada satu kemajuan dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Bukan semakin bergaya. Boleh sih Bapak Ibu Saudara, itu gak salah dan itu gak dosa. Serius, itu gak dosa. Bapak Ibu mau bergaya boleh. Bapak Ibu mau pakai hal-hal yang modis boleh. Silakan, itu gak dosa. Tapi yang Tuhan mau benar-benar gini, perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Nah, kalau akal budi kita didetoks terus-menerus yang saya katakan tadi, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin bugar, hidup kita semakin sehat, hidup kita semakin kuat. Berharap nanti waktu kita tua, enggak di kursi roda. Berharap nanti waktu kita tua enggak pegang tongkat. Kenapa? Karena kita detoks hidup kita. Karena kita perbarui akal budi kita, berharap suatu saat kalau kita jadi tua dalam kekristenan, kita jadi berkat buat banyak orang. Bukan cuma hebat kita jadi orang Kristen, bukan itu. Bukan seberapa banyak pengetahuan kita, bukan itu. Tapi perubahan hidup kita yang orang lain bisa lihat. Akal budi kita harus didetoks.
Akal budi kita harus diperbarui. Akal budi kita harus direnovasi. Kalau enggak Bapak Ibu enggak jadi apa-apa. Beneran, kita enggak jadi apa-apa. Jadi kita benar-benar detox kehidupan kita. Ya, jadi supaya kita ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Ya saya katakan tadi, kita harus jelas. Harus tahu nih kondisi kehidupan kita ini apa. Dan apa yang harus dirubah. Kalau enggak kita pikir udah selesai kok Pak, nggak ada yang dirubah. Pak, perjalanan renovasi akal budi ini, perjalanan seumur hidup. Lo benar seperti saya ngomong Coram Deo. Coram Deo itu sarana untuk kita memperbarui akal budi kita. Terus menerus. Terus menerus. Karena setiap kita kadang-kadang kan dalam kehidupan kita kan, kita nggak ketemu semua orang yang baik-baik aja loh. Dalam kehidupan kita kan nggak ketemu semua orang-orang yang notabene-nya benar-benar semua loh. Kadang-kadang ada susupan-susupan sedikit dalam kehidupan kita. Yang tanpa sadar itu ngerubah pola pikir kita. Yang tanpa sadar itu ngeracunin akal budi kita. Ya, Bapak Ibu untuk mengubah itu, saya ngomong perlu tindakan. Ya, perlu tindakan. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan sekedar perubahan jasmani atau sekedar perubahan sosial ekonomi, tapi perubahan yang menjadikan masa depan kita lebih baik. Perubahan yang menjadikan masa depan kita tidak sia-sia. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, perbaharuilah akal budi kita. Jadi, seperti contoh Bapak Ibu Saudara ya, seperti contoh orang Israel. Orang Israel itu udah pada di Mesir. Secara jasmani mereka sudah bebas, sudah merdeka. Tapi akal budinya tidak diperbaharui. Dia keluar secara jasmani dari Mesir. Tapi di otak dia masih ada Mesir. Akal budinya gak diperbarui. Kita bertobat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi akal budinya gak diperbarui. Pola-pola dunia terus kita kejar. Kita masih berpikir, kalau kita pengen bahagia enggak harus lewat Tuhan kok. Masih banyak cara-cara lain. Makanya kita hidup dengan pola-pola lain. Sama dengan orang Israel, dia hidup dengan pola-pola Mesir. Dia ngomong apa? Waktu dia keluar, janji tanah Kanaan. Dia tetap ngomong enak di Mesir. Makanannya enak, semuanya enak. Kita ikut Tuhan. Ngapain? Repot-repot. Kita rubah nih pola kita. Bapak Ibu ikut Tuhan tuh berharga loh. Serius. Bapak Ibu jangan pernah berpikir ikut Tuhan itu cuma gereja nyanyi selesai. Enggak, perubahan hidup itu harus dipaksain, harus dilatih. Ya kan? Detox akal budi kita. Untuk makan buah, untuk makan sayur. Yang nggak biasa makan sayur, itu repot Bapak Ibu. Yang biasa makan sayur, Pak, udah itu nggak usah pusing. Tapi yang nggak pernah makan sayur, wah itu repot Bapak Ibu Saudara. Untuk makan aja mungkin tutup hidung segala macam, dia makan minumnya apa segala macam. Nah itu perlu didetox ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan Mesir keluar dari otak kita. Pastikan pola-pola dunia keluar dari akal budi kita. Ya, baru kita ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, akal budi ini perlu terus-menerus didetox agar yang ketiga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah diri serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Dikatakan gini, sehingga, ya kan, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah kalau akal budi kita nggak pernah didetok, kalau akal budi kita nggak diperbarui, Bapak Ibu nggak tahu mana salah, mana benar. Jadi semua input yang masuk kita anggap satu kebenaran. Semua hal-hal yang negatif yang kita masuk dalam kehidupan kita anggap itu positif. Kita nggak bisa bedain. Kenapa kita nggak bisa bedain? Karena akal budi kita nggak pernah didetok. Karena akal budi kita nggak pernah diperbarui. Nah jelas dikatakan, saya ulangi lagi. Sehingga kamu dapat membedakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua tahu ini. Di mana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah nih. Ketemu barang di meja aser, Bapak Ibu jangan ngomong itu berkat.
mungkin punya orang yang ketinggalan. Kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketemu berkat buat gua, bawa pulang dia. Nah kalau orang nggak tahu kehendak Tuhan itu pencurian loh. Tapi kan kadang-kadang orang nggak tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di sini mah tahu semua. Loh buktinya kok ada pernah barang tinggal satu tuh, apa Tupperware apa-apa, sampai kapanpun nggak pernah ada yang ngaku punya siapa, bingung juga kan. Kalau Bapak Ibu udah gak ada yang punya ngaku, punya siapa, Bapak Ibu boleh ambil sebetulnya. Mungkin Tuhan dari surga. Loh karena dia umumnya gak ada yang punya loh, didiamin terus di situ, gak ada yang ngambil Bapak Ibu Saudara. Saya gak tahu apa memang harganya kurang mahal kali ya. Enggak lah Bapak Ibu bercanda. Maka saya ngomong gini, kita harus tahu, kalau akal budi kita diperbaharuin, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kehendak Tuhan itu seperti apa, akal budi harus diperbaharuin. Ya, terus menerus diperbarui. Nah maka jelas dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kita harus tahu. Jadi kita harus lakuin kehendak Tuhan. Marah itu kehendak Tuhan atau bukan? Kehendak Tuhan atau bukan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung persoalannya apa. Ya kan? Iya dong, tergantung persoalan. Kalau marah-marah ya mungkin bukan kehendak Tuhan. Karena di Alkitab gak pernah diomongin marah-marah gitu kan, gak pernah. Tapi marah itu di Alkitab ada. Saya tuh pagi-pagi bangun udah kesel Bapak Ibu Saudara. Gak tahu siapa yang buang sampah di pinggir jalan itu penuh dengan sampah. Saya pengen cari tahu, saya buka CCTV gak kelihatan orangnya siapa. Saya pengen tanya depan rumah besok nanti pulang. Siapa yang buang sampah depan jalan, di jalan depan rumah saya. Wah kurang ajar saya ngomong. Udah kesel saya. Loh benar, pagi-pagi sudah habis baca Alkitab, doa selesai, lihat dari jendela, sampah semua. Wah, udah gedek gitu. Udah gedek, bener-bener gedek. Ya kan? Tapi akal budi harus diperbarui. Ya dong, harus diperbarui akal budinya. Ya sudahlah, saya cuma doain gini, Tuhan yang buang sampah itu Tuhan jamah. Ya, siapa tahu dia bertobat gitu kan. Tapi saya pengen cari tahu siapa orangnya. Terus saya pengen cari tahu. Nah jadi kita benar-benar gini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkehendak dalam kehidupan kita dikatakan sampai benar-benar kita mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan sekedarnya. Ya kan, jadi Kristen itu bukan sekedar Bapak Ibu. Kristen itu bukan sekedar ibadah, bayar harga. Dari pagi ngobrol sama Asher, mana Asher. Katanya Asher kekurangan orang, khususnya yang wanita. Bapak Ibu ada yang mau bayar harga untuk jadi Asher yang wanita? Nggak ada. Nggak cinta sama Asher. Atau Bapak Ibu, Alkitab ngomong gini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wah, Bapak Ibu nggak ada yang hangus nih kayaknya. Ayo saya undang Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu Asher pagi yang mau aja, nggak dipaksain. Kalau dipaksain kan nggak enak kan. Dibutuhkan Asher khususnya wanita. Silakan monggo mendaftarkan kepada Ibu Joklan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus belajar benar-benar mengenali apa kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh memang nggak kenal, karena memang kita nggak kenal. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kan kadang-kadang nggak rambu-rambu segala macam, di depan perempatan rumah sakit, belok kiri itu rumah wali kota, itu ada tanda perbodan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu itu tidak terlihat atau memang dia nggak tahu dia belok. Itu kan nggak boleh. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu Saudara, lampu merah itu tanda berhenti apa tanda jalan. Saya juga kurang paham. Kalau memang itu tanda berhenti Bapak Ibu Saudara, kenapa orang kok ngelabas? Saya juga nggak tahu aturannya benar atau nggak benar. Berkendaraan itu kan katanya pakai helm. Aturannya begitu kan? Saya juga nggak paham kenapa banyak orang yang berkendaraan nggak pakai helm. Kalau di sini kayaknya nggak ada Pak. Aman sini mah, aman, percayalah aman Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya saya ngomong gini, kita tuh tahu apa enggak sih gitu loh. Kalau kita tahu, paham enggak sih kita? Nah kalau kita tahu dan paham, ya otomatis kita nggak bakal lah. Atau kalau kita misalnya sepakat nih, Bapak Ibu sepakat nggak lampu merah itu berhenti? Sepakat ya, praktekin dong kalau sepakat. Bapak Ibu sepakat nggak sih kalau orang berkendaraan motor itu harus pakai helm? Sepakat nggak? Yang naik mobil nggak usah ngomong, yang motoran aja.
Nah kadang-kadang kita kan mengabaikan begitu-gituan. Nah sama dengan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu firman Tuhan apa enggak sih? Kan kita ngomong, saya tahu Pak firman Tuhan. Tapi kenapa enggak dipraktekin? Nah kan gitu kan, kenapa kita enggak praktekin? Kenapa kita enggak praktekin? Nah ini perlu didetoks Bapak Ibu Saudara. Akal budi harus didetoks. Maka saya ngomong gini, benar itu bukan cuma di gereja. Benar itu bukan ketika pelayanan. Benar itu di mana-mana. Kalau saya nggak salah terjemahin tadi, siapa tadi yang bahasa Cina ya tadi itu, kalau nggak salah bahasa Cina. Saya tahu ibu nggak bisa bahasa Cina. Tapi saya dengarnya gini, saya nangkepnya gini. Tuhan tuh baik dan Tuhan itu ada di mana-mana. Lo beneran, Tuhan tuh baik dan Tuhan tuh ada di mana-mana. Nah kalau Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nggak usah pakai helm lah di gereja. Nggak usah, bener-bener Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai helm di gereja jadi masalah. Loh bener, jadi masalah Bapak Ibu. Pakai helm lah waktu naik berkendaraan motor saja. Jadi Tuhan itu di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma di gereja, Tuhan itu di mana-mana. Nah jadi kita harus tahu benar kehendak Tuhan tuh ya. Jadi Bapak Ibu kita tahu kehendak Tuhan. Nah gimana caranya kita memperbaharui. Gimana caranya kita mendetoks pikiran kita. Gimana caranya kita mendetoks akal budi kita. Nah di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 dikatakan gini. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, yang saya katakan di Ayub tadi, akal budi adalah menjauhi kejahatan. Kalau Bapak Ibu menyadari dikatakan gini, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kitab suci itu tuntunan. Kitab suci itu memberi hikmat, memberi pertolongan, memberi kemampuan. Dikatakan gini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu baca Alkitab, Alkitab sedang mengajar kita. Waktu Bapak Ibu baca Alkitab, Alkitab sedang menyatakan kesalahan kita. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab sedang memperbaiki kelakuan kita. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab sedang mendidik kita dalam kebenaran. Nah, kalau kita ngelakuin seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini sedang mendetoks akal budi kita. Ini sedang memperbarui akal budi kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab itu bukan soal katamnya, bukan. Tapi kita harus benar-benar ngerti, pahamin. Alkitab itu menyatakan kesalahan. Alkitab itu memperbaiki kelakuan. Alkitab itu mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kita benar-benar baca Alkitab sampai benar ditegur. Waduh, saya ditegur nih. Berubah. Baru terjadilah detoksifikasi. Selama firman itu gak pernah kita pahamin, selama itu juga firman gak pernah mendetoks hidup kita. Jus boleh ada di meja makan kita. Blender, semua juicer boleh ada di tempat rumah kita. Segala jenis sayur-sayuran boleh ada di kulkas kita. Segala jenis buah-buahan boleh ada di kulkas rumah kita. Selama dia tidak pernah masuk ke dalam tubuh kita, selama itu detoksifikasi gak pernah terjadi. Sama dengan firman Tuhan. Firman itu boleh ada. Alkitab boleh punya 10 terjemahan di rumah kita. Kita boleh baca 10 kali, satu hari 10 pasal. Kita boleh khatam 4-5 kali dalam setahun. Tapi kalau firman itu gak pernah masuk dalam kehidupan kita, detoksifikasi gak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Akal budi kita gak pernah diperbaharui. Hidup kita gak pernah dirubah. Kita jadi Kristen, masa depan kita gak baik. Masa depan kita biasa-biasa aja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar, praktekin firman Tuhan, supaya benar-benar pikiran yang berubah, kehidupan kita berubah. Akal budi yang berubah, hidup kita berubah. Akal budi yang baik, masa depan kita baik. Akal budi indah, masa depan kita indah. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, detoks akal budi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, mengalami perubahan kehidupan dan hidup sesuai kehendak Tuhan.
Hanya perjumpaan dengan Kristus yang dapat mengubah pikiran dan kehidupan kita. Biarlah semua kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Saya kasih tips untuk detox. Jaga apa yang kita biarkan masuk ya. Jaga apa yang kita biarkan masuk. Jadi jaga apa yang mau masuk dalam kehidupan kita. Jaga, jangan biarin sembarangan. Ya, dalam tubuh kita juga begitu. Kalau racun jangan dimakan Bapak Ibu Saudara. Jaga juga apa yang boleh kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar jaga ya. Karena pembiaran itu Bapak Ibu, ketika kita dengar orang-orang ngobrol dengan perkara-perkara negatif dan kita membiarkan telinga kita mendengar tanpa menolaknya, kita sedang mengizinkan itu masuk dalam kuping kita, itu masuk dalam hati kita. Jadi waktu kita Bapak Ibu dengar hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, langsung tolak. Ketika ada kata-kata kutuk dalam keluarga kita, buat keluarga kita, tolak. Jangan mengiyakan. Ketika kita mengiyakan atau kita diam aja, kita sedang membiarkan hal itu masuk dalam hidup kita. Terus jaga apa yang kita mau kita masukin dalam kehidupan kita. Kita jaga kata-kata kita. Kita jaga omongan kita. Kita jaga pola hidup kita. Jadi kita belajar juga jangan keluarin kata-kata yang gak baik dalam kehidupan kita. Pikirin perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi hati kita sebentar. Hanya perjumpaan dengan Tuhan yang bisa buat kita berubah. Hanya perjumpaan dengan Tuhanlah yang bisa memperbarui akal budi kita. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap harinya melalui ibadah harian, pagi, siang, malam, dan lain sebagainya. Biarlah waktu-waktu itu waktu di mana kita mengalami detoksifikasi pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami ketentraman, kita mengalami ketenangan daripada Tuhan. Sehingga sungguh kita percaya ada masa depan yang baik, masa depan yang indah, masa depan yang tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Kristen harus mengalami perubahan. Kristen harus mengalami perubahan. Detox akal budi kita, perbaharui akal budi kita, renovasi akal budi kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kau berbicara bagi setiap kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi pemahaman dalam kehidupan kami. Dan kami mengizinkan Tuhan semua kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami praktekkan, yang kami lakukan Tuhan. Yang hidup yang berkuasa itu Tuhan mengubah, memperbaharui hidup kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Sungguh Tuhan kami semakin mengerti Tuhan, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami semakin memahami Tuhan, arti Tuhan, rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapak, bawa kami Tuhan semakin cinta akan Engkau lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Lewat perjumpaan dengan Engkau, lewat kehidupan kami Tuhan yang selalu bersekutu intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami gak sia-sia. Kami percaya Tuhan hidup kami boleh memberi dampak buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak terus berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus-menerus Tuhan mendetoks akal budi kami. Kami mau terus-menerus Tuhan merenovasi akal budi kami. Kami mau terus-menerus Tuhan memperbaharui akal budi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau terus-menerus mendetoks akal budinya berkata, amin. Terus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Untuk persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan persepuluhan dan persembahan yang masuk tanggal 21 sampai dengan 27 Juli.
Selamat ulang tahun untuk Ibu Suwani tanggal 31 Juli, Ibu Aling tanggal 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Kesan gabungan akan diadakan hari Rabu tanggal 31 Juli jam 6 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua diundang untuk hadir dalam kesan gabungan. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau Allah yang menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Ubahkan kami, perbarui kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Buat kami semakin dewasa Tuhan, sehingga kami Tuhan benar-benar segambar serupa dengan Engkau. Sebagaimana telah Engkau rancangkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan, hari-hari kami terus Engkau ubahkan Tuhan. Menjadikan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia. Menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman-Mu tertanam di dalam setiap kami, mengubahkan kami, memperbarui setiap kami hari demi hari.
di dalam setiap apa yang Engkau rancangkan Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami. Terus sertai bangsa kami Tuhan. Di tengah segala apa yang ada, di tengah segala situasi-situasi yang terjadi. Engkau terus campur tangan atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami ya Tuhan semakin diperbaiki, semakin diperbarui Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi mereka. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang daripadamu Tuhan. Hikmat-Mu nyata di dalam setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Sehingga boleh membangun bangsa ini semakin lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia. Engkau Allah terus mengasihi rakyat kami Tuhan. Engkau terus ya Tuhan menuntun Tuhan setiap orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan. Untuk terus belajar Tuhan, semakin memperbarui kehidupan mereka sehingga memajukan Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kota Metro, biarkan kasih-Mu terus melingkupi kota kami ya Bapa. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera-Mu atas kota ini. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan ketenangan, ketentraman, keindahan atas kota kami Tuhan. Juga kemajuan demi kemajuan boleh ada di kota kami ya Bapa. Terima kasih, pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk boleh memberkati, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Biarkan kasih anugerah-Mu boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memulihkan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mulai undur dari tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah memberikan Roh Kudus di dalam setiap mereka. Memberikan ya Tuhan kemampuan di dalam setiap mereka. Terus ya Tuhan, Engkau Allah yang mempengaruhi, memberikan semangat yang baru di dalam setiap mereka untuk dapat beribadah, untuk dapat memuji, memuliakan Engkau, dan mengandalkan, mengutamakan Engkau di dalam hari-hari mereka. Di tengah segala pergumulan, Nama-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus memberikan kekuatan baru di dalam setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang baik bagi kami semua, memberikan berkat-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Dan kami akan mempersembahkan yang terbaik di dalam ibadah pada pagi hari ini. Melalui persembahan, ucapan syukur, perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan-Mu semakin nyata. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha yang percaya katakan.